Sebanyak 5 pemain naturalisasi grade A dijagokan bergabung dengan timnas Indonesia untuk agenda sepak bola internasional pada Juni 2025. PSSI yang dipimpin Erick Thohir terus bergerak aktif mencari talenta keturunan demi memperkuat skuad merah putih. Langkah ini merupakan bagian dari strategi percapaian untuk lolos ke Piala Dunia 2026 dan bersaing sebagai calon juara Piala Asia 2027. Diprediksi saat timnas Indonesia melawan Cina dan Jepang pada 5 dan 10 Juni 2025, akan ada beberapa nama pemain keturunan yang telah resmi dinaturalisasi. Proses naturalisasi menjadi salah satu upaya penting dalam mendongkrak kekuatan sepak bola Indonesia di level internasional. Maka dari itu, sejumlah nama dengan kualitas Eropa mulai disebut-sebut akan memperkuat skuad Garuda. Berikut 5 pemain keturunan yang berpeluang besar membela timnas Indonesia dan bisa menjadi kunci dalam perjalanan penting sepak bola tanah air. 1. Pascal Sturridge, Leeds United. Pascal Sturridge merupakan bek tangguh yang bisa menjadi kepingan terakhir dalam pertahanan timnas Indonesia. Dalam skema 3-4-3 racikan pelatih Cliver, Sturridge mampu mengisi posisi bek tengah kiri dengan solid dan disiplin. Pemain Leeds United ini mencetak 5 gol di Liga Championship Inggris 2024-2025. Sebuah catatan impresif untuk seorang bek. Ia dikenal dengan kemampuan membaca permainan serta duel udara yang kuat. Kehadiran Sturridge bisa memberikan ketenangan dan kekuatan tambahan di lini belakang timnas Indonesia. Jika proses naturalisasinya rampung sebelum Juni 2025, maka pertahanan Garuda akan semakin solid dan juga untung sulit ditembus oleh lawan. 2. Jairo Redwood, Royal Edmund. Selanjutnya ada Jairo Redwood. Dia memang bisa kita bilang gelandang Royal Edmund, yaitu masuk radar PSSI untuk memperkuat lini tengah timnas Indonesia. Jika dokumen kewarganegaraannya bisa diselesaikan tepat waktu, dia berpotensi memiliki paspor Indonesia pada pertengahan 2025. Kehadirannya sangat menjanjikan karena ia dikenal sebagai gelandang serba bisa yang mampu bertahan maupun membangun serangan. Ia dapat dipasangkan dengan Tom Haye untuk membentuk lini tengah yang solid dalam formasi 3-4-3. Maksudnya Redwood akan menjadi angin segar bagi lini tengah Indonesia yang membutuhkan pengalaman dari kompetisi Eropa. PSSI hanya perlu mengebut administrasi agar sang pemain bisa tampil pada pertengahan pertandingan nanti. 3. Miliano Jonathan, FC Utrecht. Winger muda FC Utrecht Miliano Jonathan menjadi nama potensial yang sedang diincar untuk memperkuat sisi sayap serangan timnas Indonesia. Walau proses naturalisasinya belum dimulai, bukan berarti peluangnya tertutup. PSSI pernah menyelesaikan proses naturalisasi pemain seperti Emil Audero dan Dian James hanya dalam waktu 16 hari. Jika pola serupa diterapkan pada Jonathan, sangat mungkin ia sudah siap membela Garuda pada pertengahan tahun ini. Kombinasi yang tentu sangat epik. Miliano Jonathan memiliki kecepatan dan kemampuan dribble yang baik, cocok bermain di sisi sayap. Jika bergabung tentu trio lini depan mematikan bersama oleh Romoli dan Ragnar Ortmangun. Pertahanan ketat dari lawan kuat seperti Jepang, Miliano juga bisa menjadi solusi jangka panjang bagi sektor penyerangan Garuda. 4. Jadon Oosterwolde, Fenerbahce. Nama Jadon Oosterwolde mencuat setelah asisten pelatih timnas Indonesia Alex Pastor terbang ke Turki untuk menemuinya. Oosterwolde adalah bek sayap Fenerbahce yang memiliki darah Indonesia dan kini sedang dibujuk untuk bergabung. Kenapa seperti itu? Karena memang kualitasnya yang sedang dibutuhkan timnas Indonesia. Ini menjadi salah satu hal yang penting. Laporan dari media Turki juga menyebut bahwa pertemuan itu bertujuan langsung untuk meyakinkan sang pemain membela timnas Indonesia. Jika berhasil, Oosterwolde akan menjadi aset berharga dengan kualitas permainan level Eropa. Oosterwolde dikenal cepat, kuat dalam duel, dan mampu bermain di posisi bek kiri maupun tengah. Keberadaannya bisa menambah kedalaman skuad Garuda yang kini mulai dipenuhi pemain-pemain berpengalaman dari luar negeri. Dengan kompetisi ketat di Fenerbahce, ia juga memiliki pengalaman bermain di level tertinggi yang sangat dibutuhkan Indonesia. Kehadirannya bisa memperkuat sektor pertahanan maupun transisi ke serangan. 5. Tristan Goijers, bek Zwolle, Ajax Amsterdam. Tristan Goijer adalah bek muda yang saat ini bermain untuk PEC Zwolle dengan status pinjaman dari Ajax Amsterdam.
Ia masuk radar PSSI setelah beberapa kali menunjukkan minat untuk membela timnas Indonesia. Rekan setimnya, Eliano tentunya juga memberikan pernyataannya, atau juga bisa dibilang aktif membujuk Goijer untuk bergabung dengan timnas. Salah satu momen menarik adalah ketika Rangers menghadiahkan sepatu dengan bendera Indonesia kepada Goijer. Goijer juga mengkonfirmasi bahwa ia telah dihubungi oleh PSSI. Ia menandakan proses naturalisasi berlangsung. Pemain yang terikat kontrak dengan Ajax hingga 2029 ini dipandang sebagai prospek jangka panjang di lini belakang Garuda. Dengan tentunya pengalaman dari Akademi Ajax yang terkenal, Goijer memiliki teknik dasar dan pemahaman teknik yang kuat. Ia bisa menjadi pemain kunci dalam regenerasi tim sekaligus memperkuat lini pertahanan dalam ajang internasional mendatang. Nama Bobby Owen mungkin masih terdengar asing bagi penikmat sepak bola Indonesia, tetapi semangat dan juga kecintaannya terhadap tanah air dan tentu terhadap tanah leluhurnya bisa membuatnya jadi salah satu pemain keturunan yang patut diperhitungkan di masa depan. Pemain berdarah campuran Sidoarjo dan Aceh ini menyatakan secara terbuka keinginannya untuk bermain di Liga 1 Indonesia. Dalam wawancara eksklusif bersama media dari Indonesia, Bobby mengungkapkan impiannya yang tak hanya berkutat pada karir profesional, tapi juga pada ikatan emosional dengan negara asal keluarganya. Saya ingin membela Persebaya Surabaya, tapi kalau bisa memulai dari Deltras FC, klub yang berasal dari kota leluhur saya di Sidoarjo. Itu akan jadi awal yang sangat bermakna, kata Bobby. Bobby Owen lahir di Belanda, ada di Belanda pada 6 Februari 2001. Meski tumbuh besar di lingkungan sepak bola Eropa, darah Indonesia mengalir kental di tubuhnya. Ayahnya berasal dari Sidoarjo, sementara sang ibu berdarah Aceh. Ia mengaku sejak kecil sudah terbiasa mendengar cerita tentang Indonesia, dan hal itulah yang menumbuhkan rasa ingin tahu dan cinta terhadap negara tersebut. Ini, pada usia 24 tahun, Bobby memperkuat klub FF Groningen di Belanda. Ia bermain sebagai gelandang tengah dan dikenal memiliki kemampuan membaca permainan yang tajam serta distribusi bola yang akurat. Bobby memiliki tinggi badan 1,85 meter. Ia juga punya keunggulan duel udara dan kekuatan fisik yang mumpuni untuk bermain di posisinya. Kontraknya bersama VV Boroni baru saja diperpanjang pada 11 Januari 2025 dan akan berlangsung hingga 30 Juni 2026. Namun, itu tak menyurutkan tekadnya untuk suatu saat bisa mencicipi atmosfer kompetisi Liga 1. Menariknya, meskipun dia pernah menyambut Persebaya Surabaya dan Arema FC sebagai dua klub impian, Bobby justru menyatakan niat mulianya untuk memulai dari bawah. Deltras FC, klub asal Sidoarjo, jadi opsi yang ia pertimbangkan dengan serius sebagai langkah awal di masa mendatang. Saya tidak mau langsung ke klub besar, saya ingin berproses dari bawah, beradaptasi dan mengenal lebih dekat budaya sepak bola Indonesia. Deltras menjadi awal yang ideal, ucapnya. Keinginan Bobby ini bisa menjadi kabar gembira bagi pecinta sepak bola nasional, terutama di tengah tren positif pemain keturunan yang memilih membela klub lokal. Nama-nama seperti Sandy Walsh dan J.I. Jazz yang lebih dulu memperkuat timnas Indonesia bisa jadi inspirasi bagi Bobby untuk menempati jalur serupa. Meskipun belum ada sinyal resmi dari PSSI atau klub-klub Liga 1 terkait minat pada Bobby, peluang selalu terbuka lebar. Apalagi jika Bobby berhasil menunjukkan performa apik secara konsisten, baik di Belanda maupun saat ia benar-benar berkarir di Indonesia. Dengan tekad kuat dan semangat yang tulus untuk membela tanah air leluhurnya, Bobby Owen bisa jadi salah satu nama yang layak mendapat perhatian lebih ke depannya.